Pemirsa, bagaimana ya cara berinvestasi yang baik dan dibenarkan dalam Islam? Serta langkah apa saja yang diperbolehkan? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam segmen Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yakni investasi dalam Islam. Nah, langsung aja kita akan membahasnya bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari, atau yang akrab disapa Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Dinal apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Uja. Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga sehat di rumah. Amin. Uja, saya ingin tahu nih, apakah yang dimaksud dengan investasi? Terus apakah di dalam Islam diperbolehkan kita berinvestasi? Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mas Dinal dan pemirsa yang ada di rumah, kita Islam ini syumuliyah, ya. Islam ini seluruh segala aspek semua sudah diatur. Nah, tentunya diatur oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau di dua ini kita nggak ketemukan, maka dijelaskan oleh para ulama kita, al-ulama warasatul anbiya. Nabi SAW selalu mengajarkan kita di pagi hari untuk berdoa 3 doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami itu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan amalan yang kau terima. Lihat, Rasul menyuruh kita untuk meminta rezeki, untuk ditambahkan ilmu. Nah, bagaimana investasi di dalam Islam, tentunya menyangkut tentang harta, apakah dibolehkan? Boleh dengan 2 cara. 1, bagi hasil dalam untung dan rugi, dikenal dengan mudharabah. Ingat, Mas Dinal dan kita semua, di dalam bab muamalah, itu kaedahnya, kalau tidak ada larangan, maka boleh kita lakukan. Lain kalau ibadah. Kalau ibadah, tunggu ada perintah baru kita amalkan. Yang kedua, dengan memberikan upah atau ijarah atau ujrah kepada si pekerja atau orang yang dia itu bekerja sama di dalamnya. Itu batasannya. Nah, berarti investasi tadi diperbolehkan ya Ujaya dalam Islam. Terus bagaimana nih langkah yang harus dilakukan sebelum kita melakukan investasi? Baik sekali. Semua itu harus ada ilmu, Dinan. Ya, semua itu pemirsa harus ada ilmu. Jangan kita berinvestasi tapi tidak punya ilmu. Yang pertama, jelas dulu, itu pentingnya ilmu, halal haramnya. Jadi nggak boleh yang haram. Ya, mana yang haram itu? Yang ada unsur ribanya, ya, uang sama uang, ya. Kemudian ada akad-akad yang menyebabkan kita terjerumus kepada dosa. Asbab apa? Asbab kita nggak ada ilmunya. Maka penting sekali pengetahuan itu, penting sekali pengetahuan itu, penting sekali ilmu itu. Jadi nggak boleh riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Di semua agama riba itu dilarang. Ya. Sehingga kita ini ketika Allah titipkan hartanya itu tidak berputar hanya kepada orang-orang kaya saja. Jadi ekonominya bukan kapitalis, bukan liberalis, tapi ekonominya keumatan. Semua merata. Jadi antara si kaya dengan si miskin tidak terlalu jenjang yang banyak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika berinvestasi, itu tadi, investasinya apa? Kalau dia kepada investasi yang haram, itu tidak boleh. Yang ada unsur ribanya nggak boleh. Ada unsur maisir judinya juga nggak boleh. Ada unsur goror yang nggak jelas akadnya. Makanya antara riba nggak riba itu banyak di akadnya sebenarnya. Kalau akadnya jelas,
akadnya, misal gini Mas Dinar, kita boleh nggak membeli sesuatu dengan kredit KPR misalnya, atau kredit mobil misalnya, apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena ada ta'awun, tolong menolong. Yang tak bolehnya ketika akadnya itu nggak jelas. Contoh, saya atau Mas Dinala punya keinginan memiliki rumah. Nyari uang 100 atau 200 juta saat ini yang cash kan payah. Kita ada uang kita ada penghasilan bulanan kita yang bisa kita alokasikan. Tapi nggak ada cash. Kan menolong dia nih. Pihak berikutnya menolong. Tapi jelas akadnya. Akadnya begini. Kalau aku jual cash, aku jual sekian. Kalau aku jual kredit, aku mengambil untung agak lebih. Karena aku mengambil resiko 10-15 tahun. Itu di dalam Islam, kalau dia dua akad dengan majelis yang terpisah, itu boleh. Yang tak boleh, satu akad, dua harga. Itu yang ada penambahan nilai. Dia nggak flat. Jadi intinya, aku jual cash 150 juta. Aku jual kredit selama 15 tahun, 200 juta. Jadi aku ngambil untung di antara interval 15 tahun itu, aku ngambil resiko sendiri. Itu aku mengambil untung lebih. Itu nggak ada masalah, jual beli. Itu jual beli kata para ulama. Metodenya. Nah, semua itu diakad. Tapi flat. Nggak boleh bertambah lagi selain 200 itu. Makanya jauhkan dendanya. Jauhkan sitanya. Kalau ada, maka cari solusi. Kalau dia misalnya nggak sanggup, semua itu kan hitam di atas putih. Kalau dia nggak sanggup, maka kita cari siapa penerusnya, ahli warisnya. Atau kita jual. Kita jual, kemudian bayar sisa hutangnya. Nah, jadi dia tidak saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ujah, luar biasa sekali ya Ujah pembahasan kita kali ini terkait investasi dalam Islam ya Ujah ya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Nambela pamit. Sampai jumpa.